Yo, kembali channel gua. Oke, ya, gua baru aja pulang nih. Baru aja pulang dari bioskop. Gua habis nonton Shang-Chi Legends of the Ten Rings. Jujur aja bagus banget sebagai film origins dari fase 4 MCU. Dan jujur aja ketika gua lihat ini, gua dari sebelumnya gua nggak kena spoiler sama sekali kecuali Abomination ya, setelah dia muncul di Shang-Chi trailer yang udah menggemparkan karena ada Doko, tiba-tiba ada villainnya Hulk di sini. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini story-nya dari Shang-Chi ini benar-benar origins banget dan tidak sangkut pautnya dengan karakter MCU yang lainnya kecuali si Wong ini ya, karena dari awal sampai akhir juga gue sangat fresh banget mendengar ceritanya. Dan bagi kalian yang belum nonton film MCU sebelumnya, jangan khawatir karena ini benar-benar fresh dan juga ini benar-benar baru gitu. Jadi kalau kalian ingin nonton Shang-Chi, nonton sekarang aja di Cinema 21, oke? Dan juga bagus banget ketika gue melihat, oh my god anjir, ini adalah hari pertama gue ketika gue nonton bioskop ya setelah 2 tahun, jadi gila 2 tahun. Jadi gue sangat-sangat rindu banget ketika gue nonton Shang-Chi Legends of the Ten Rings ini. Oke, seperti apa review dari gue akan review dari awal sampai gue nonton, sampai ada banyak banget spoiler yang akan gue bahas di video ini. Jadi kalau kalian belum nonton filmnya, gue sarankan kalian buat nonton dulu filmnya. Jadi habis itu kalian balik lagi ke video ini, oke? Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video kita teman-teman kalian, maka gue akan lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. Oke, thank you. Kalau kalian ingin dukung terus channel ini, kalian bisa donasi aja, link di bawah ini dan juga linknya di atas ini ya. Ya, ini ada link dari nyawet.co/MarioAngelo. Kalian bisa bantu channel ini agar supaya channel ini bisa makin berkembang, karena rencananya gue ingin live streaming tapi ini wifi gue ini RTO mulu. Nah, bagi kalian ingin dukung channel ini lebih besar lagi, kalian bisa aja donasi aja di nyawet.co/MarioAngelo. Link ada di atas ya, dan kalau kalian ingin ada di bawah juga. Nah, gitu. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai Shang-Chi Legends of the Ten Rings. Oke, seperti apa review dari gue, langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai Shang-Chi Legends of the Ten Rings. Jujur aja ketika gua baru pertama kali trailer awalnya itu aja gua udah sangat excited banget ya. Karena dari awal film ini kita diperlihatkan tuh, oh my god, bagus banget. Jadi film ini bercampur aduk antara bahasa Chinese sama bahasa Inggris gitu. Jadi ini fasenya sangat luas banget, Pak. Dan juga kita bisa melihat kultur Chinese ini diperlihatkan sini ya, dan juga berbagai macam art-artnya dari cerita Cina ada semua, dan kita bisa mengetahui originnya dari The Mandarin itu sendiri, itu adalah si Wenwu. Ternyata kita dapatkan nama aslinya adalah Wenwu di sini. Dan juga ketika gua melihat Wenwu ini pendalaman karakternya seperti apa, jadi kita bisa tahu bahwa Wenwu ini adalah orang yang sangat abadi ketika dia memakai Ten Rings ini ya. Jadi sejarah Ten Rings ini sudah ada sejak zaman kerajaan, Pak, dan juga dia tuh sudah menaklukkan semua kerajaan di dunia, sudah membangun kerajaan sendiri, dan juga ya dia menjadi penguasa aja gitu. Dan dia ya berniatnya mau menguasai aja gitu. Itu adalah motif dari Wenwu atau The Mandarin ini. Dan juga Wenwu yang gua lihat di sini adalah, oh my god, gue suka pertama kali dari awal tuh diciptakan pelan-pelan dari awal sampai akhir bagaimana, terus bagaimana dia tuh ketemu sama ibunya Shang-Chi bagaimana, dan ketika dia tuh udah mempelajari jurus baru yang dari ibunya. Jadi ibunya ini punya jurus bela diri baru, sedangkan bapaknya punya bela diri juga. Jadi mereka tuh punya ilmu yang berbeda. Jadi ketika bapaknya sama si ibunya ini bertemu, ketika bapaknya akan membuka sebuah gerbang mistis yang menyimpan semua makhluk-makhluk magis yang ada di sana, itu jujur, oh my god anjir. Itu gue suka sih battle sini ketika dia sama ibunya Shang-Chi. Itu gue, oh my god, bagus. Fighting ala Chinese yang sangat kental tuh banyak banget sih, Pak. Oh, semua gue suka shot-shotnya, artnya, sama penataan kamera dan juga gradingnya, color grading itu enak di mata gitu. Jadi CGI-nya main sama color gradingnya juga ditampilkan dalam full frame, itu bagus banget sih, bagus banget. Maaf, gue semua bagus banget artnya. Gue suka banget ketika si bapaknya ini, si Wenwu ini lawan si ibunya Shang-Chi ini. Nah, itu kita bisa melihat secara mereka itu antara dari awal mereka tuh bermusuhan, mereka saling mencintai, mereka punya anak gitu. Nah, gitu. Jadi
Bagus sih gue lihat sih. Dan mohon maaf nih, karakter The Mandarin ini yang gue lihat sini adalah dia tuh sama banget kayak Ra's al Ghul dari DC Universe ya. Lo tau kan, kalau yang belum tahu ya, Ra's al Ghul itu adalah ya sama kayak Wenwu, dia juga adalah orang yang abadi selama berjuta-juta tahun dan dia berusaha untuk membangun kerajaannya sendiri dan dia punya sebuah organisasi yang bernama League of Shadow, itu di universe Batman ya. Tapi kalau di sini kan dia tuh kan punya sebuah organisasi yang bernama Ten Rings kan. Jadi ini benar-benar Ten Rings itu sudah diakui sama banyak orang dan juga ternyata kita udah mengetahui bahwa Ten Rings ini sudah hampir menguasai seluruh dunia, bahkan dia sudah menghancurkan semua perekonomian dunia. Dia bahkan berani menjatuhkan pemerintah, dia bahkan langsung menghancurkan semua orang yang berusaha menentang Ten Rings. Itu benar-benar waduh gila sih. Kita bisa melihat keturunan si Wenwu ini bahwa dia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Shang-Chi ini. Oke. Dan ternyata Shang-Chi ini punya adik perempuan. Nah, si Xialing kalau nggak salah, Xialing ya, gua lupa namanya agak-agak sulit ya. Lanjut ya. Dan juga ya secara Shang-Chi dari awal sampai akhir itu bagus banget sih, bagus banget dari awal monolognya. Terus kita diperlihatkan perkenalan tokoh Shang-Chi ini bagaimana. Dari awal kita diperlihatkan bahwa dia tuh ternyata setelah dia tuh udah ahli bela diri, tapi dia kerjanya di San Francisco, dia menjadi seorang pengemudi valet pak. Waduh. Tapi kita di sini melihat pertemanan antara si Shang-Chi dengan si temannya ini. Nah, si temannya ini gue melihat kocak sih. Jadi si temannya ini gue yakin dia tuh adalah porsi di MCU ini, dimana dia tuh adalah tokoh yang bisa ngelawak dan juga pendukung dari Shang-Chi ini. Nah, kalau yang gue ngelihat si temannya yang namanya si Katie ini ya, temannya Katie ini gue ngelihat ya, kalau gue lihat dia tuh, gue kira tokoh ini akan menjadi hanya sebagai fan service juga atau hanya sebagai fan service untuk lawak-lawakan doang. Tapi di sini MCU tidak seperti itu lagi. Jadi mereka tuh memanfaatkan tokoh-tokoh ini. Di sini dia benar-benar berguna sini, Pak. Jadi Katie ini kalau yang gue lihat, pendalaman karakternya sama Shang-Chi ini benar-benar bagus. Dan pertemanan dia sama Shang-Chi ini ketika dari awal film sampai akhir itu membuktikan adanya kerjasama tim. Sampai akhir tuh gue suka banget untuk karakter si Katie ini. Dan juga kita bisa melihat bahwa ternyata Shang-Chi ini menerima sebuah kabar ya, di mana surat ini dari adiknya yang meminta dia untuk datang ke San Francisco. Nah, setelah Shang-Chi meneliti lebih lanjut, setelah dia menjalani hidupnya bersama temannya ini, mereka hidup bahagia kan di San Francisco. Tapi ternyata di suatu bis ini kan, di bis ini ada detail sebenarnya. Jadi ada segerombolan orang di dalam bis itu, di mana para orang ini berusaha untuk mengambil liontin dari Shang-Chi. Karena sebelumnya itu ibunya Shang-Chi memberikan sebuah liontin ke Shang-Chi bahwa ini adalah tanda dari ibunya, seperti itu. Makanya Shang-Chi ini ketika dia akan direbut kembali liontinnya sama orang-orang ini, orang-orang yang antap berantah dari mana, ini Shang-Chi langsung ada adegan battle. Dan juga adegan battle sih gue juga bagus, oke. Jujurnya bagus mengenai adegan battle Shang-Chi di bus ini sampai akhirnya ada kecelakaan di mana-mana. Dan juga ini gue kelihatan banget orang-orang di sana itu panik. Dan juga ada seorang vlogger ya, ada vlogger yang sempatnya live streaming pak, live streaming tengah-tengah bis. What the fuck? itu bagus, itu bagus. Jadi kita nggak diperlihatkan sosok dari fighting scene-nya doang, action doang, tapi kita juga diperlihatkan dari sisi komedinya. Dan komedinya sekali lagi, punchline-nya sama jokes yang taruh di sini adalah mereka itu sangat seimbang, oke? Mereka seimbang. Dan juga kalau mereka ada adegan serius, kalau ada adegan punchline itu loh, di sini mereka benar-benar semuanya rata. Jadi ini benar-benar gua bagus banget untuk mengenai MCU fase 4 ya, dimana Shang-Chi ini sudah mulai bagus banget dari awal sampai akhir. Dan jujur aja untuk villainnya si Wenwu ini kalau yang gua lihat dia tuh bisa mengintimidasi karakter utama si Shang-Chi ini. Bahwa kita kan diceritakan bahwa si Shang-Chi ini dia itu udah dilatih oleh si Wenwu ini alias The Mandarin ini setelah kematian ibunya. Dan kita bisa melihat bahwa si Shang-Chi ini dilatih keras oleh ayahnya sehingga dia menjadi seorang pembunuh. Dan ketika dia berumur 14 tahun, dia disuruh oleh ayahnya ini untuk membunuh seseorang yang dia udah ketahui bahwa orang itu adalah pembunuh dari ibunya. Jadi Shang-Chi ini dikirim oleh ayahnya ke Amerika untuk membunuh dari ibunya sendiri. Nah gitu. Tapi kita udah tahu bahwa ternyata Shang-Chi ini berhasil membunuh, tapi dia tidak kembali ke markasnya, melainkan dia langsung pergi ke San Francisco untuk bersembunyi dan juga menjalani hidupnya. Karena dia nggak mau lagi menjadi seorang pembunuh, karena dia tahu bahwa itu adalah salah. Makanya dia udah depresi kan, akhirnya dia memutuskan untuk melupakan itu semua lah. Jadi gue tahu si alasan Shang-Chi di mana, dan gue bisa mengetahui itu tensi yang dibangun sini adalah bagus banget. Depresinya Shang-Chi gue dapat banget pak di sini pak. Jadi kalau lo pengen membuat sebuah film di mana karakter ini mengalami sebuah depresi berat, lo harus menciptakan itu dari scene. Nah gue suka, gue kira itu awalnya itu hanya menciptakan dari monolognya doang, dialognya aja. Tapi di sini kita ditunjukkan scene-scene-nya. Ini yang membuat film Shang-Chi ini makin hidup karena kita diperlihatkan flashback
tense-nya sama musiknya tuh semuanya ada bikin gua sedih, ada bikin gua langsung fighting, wow gitu, ada yang bisa bikin gua tuh seneng gitu loh. Karena apa? Semua dibikin tidak hanya dari monolog, tapi ada scene-nya, ada scene flashback. Ini menurut gua adalah pengeluasan dari satu film tersebut. Makanya gua lebih suka di sini karena mereka tuh gak hanya main monolog. Nah, itu gua suka di sini. Oke, lanjut ya. Dan ketika situ kita singkat cerita, akhirnya Shang-Chi mengetahui bahwa orang-orang yang menyerangnya di bis itu adalah suruhan dari ayahnya sejak lalu, karena dia tahu bahwa dia tuh udah kabur dari ayahnya selama 10 tahun ini. Dia bersembunyi dalam San Francisco. Akhirnya dia langsung khawatir bahwa ini pasti ada hubungan dengan adiknya, karena sebelum dia pergi dari markasnya itu dia harus meninggalkan adiknya, karena si adiknya ini kan langsung dimana dia tuh nggak bisa bawa kabur adiknya, karena Shang-Chi ini masih ada misi untuk pembunuh dari ibunya sendiri. Nah, singkat cerita akhirnya kita mengetahui bahwa bapaknya ini memang brengsek sih, si Wenwu ini, bahwa Wenwu ini yang gue lihat itu ya memang villain di sini, dan villain ini sih sangat-sangat bisa dibilang tuh kita peduli sama villainnya. Karena apa? Satu, pembentukan Wenwu dari awal sampai akhir, ya memang dia dari awal tuh adalah seorang karakter yang kejam, tapi di sini makin kesini kita diperlihatkan bahwa Wenwu ini jadi jahat, ada alasannya, ada motivasinya, karena dia tuh sudah sempat mengatakan kepada Shang-Chi bahwa dia tuh sempat mendengar suara-suara istrinya yang sudah meninggal itu, bahwa dia tuh harus pergi ke sebuah tempat di mana itu desa ibunya. Nah, desa ibunya itu ada sebuah hutan yang tersembunyi disebut, makanya nggak sembarang orang tuh bisa mengakses di situ. Nah, anak-anak ya yang mendengar hal itu langsung bilang, wah, bapak gua halu nih, karena namanya orang meninggal kan nggak bisa balikin kembali kan. Si Shang-Chi ini mengira bahwa bapaknya ini sedang mengejar sesuatu yang tidak ada gitu. Jadi benar-benar anak itu merasa, wah, bapak gua tuh udah gila nih gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa sebucin-bucin bapak ini butuh istrinya, karena ya dendamnya Wenwu sih sangat-sangat bagus sih menurut gua. Sangat-sanget bucinnya kelihatan banget Pak di situ. Gitu. Tapi gue suka motivasinya penjahat ya dibangun di sini itu sangat-sangat sepele, tapi bagi dia ini sangat serius. Nah, ini gue suka pembentukan psikopatnya udah bener-bener kelihatan di sini. Jadi gue suka villain tuh nggak hanya berusaha, wah, gue akan menghancurkan dunia, gue akan gini. Itu monoton. Tapi di sini motifnya sangat-sangat bagus, itu adalah membalaskan dendam ibunya. Literally ini motif-motif seperti itu tuh jarang dipakai oleh film-film superhero yang bisa dibilang tuh PG-13 gitu. Jadi makanya ini benar-benar bagus sih yang menurut gua ya. Jadi selain politik, kita diperlihatkan bahwa dendam istrinya mati tuh itu menurut gua sangat-sangat sakit hati bagi dia. Jadi seperti itu. Gua tahu sih seperti apa. Lanjut ya. Dan kita diperlihatkan adiknya si Shang-Chi setelah mereka udah lama berpisah selama 16 tahun, akhirnya si adiknya ini dia tuh berusaha kabur dari istananya dan membuka sebuah kerajaan sendiri, yang dimana kerajaan itu adalah dia membuka sebuah arena, di mana arena itu ada berbagai macam pertarungan antara orang dengan orang, dan juga mereka itu juga mengundang berbagai macam sorcerer dan juga berbagai macam makhluk-makhluk aneh untuk bertarung itu agar menghasilkan profit, menghasilkan uang. Dan Shang-Chi itu diundang ke situ ya. Shang-Chi diundang ke situ karena berdasarkan surat dari adiknya. Lu masih ingat kan ketika adiknya itu mengirimkan sebuah surat ya, dan surat itu ada di San Francisco. Jadi si Shang-Chi ini ketika dia ada di sana, dia tuh mengira bahwa adiknya itu mengirim surat itu ke sana itu pasti ada sesuatu. Jadi seperti itu, makanya Shang-Chi sangat khawatir dengan kondisi adiknya. Akhirnya dia tuh muncul di sebuah arena. Nah, gua melihat di sini arenanya itu lagi-lagi, oh my god, bagus sih. Semua penataan arenanya dan semua orang-orang yang barbar di sana itu udah mulai bagus, dan juga berbagai macam arena yang diperlihatkan ya. Kita nggak diperlihatkan sebuah arena besar gitu doang, tapi kita juga diperlihatkan berbagai macam shot di mana ada arena-arena kecil. Jadi mana arena kecil itu hanya sebagai orang-orang yang tidak punya secara ekonomi. Mereka tuh bertarung di sana dengan sesuai budget mereka yang sangat kecil, itu bagi orang-orang dengan kasta rendah. Tapi kalau di sebuah arena besar itu pasti taruhannya lebih besar lagi, karena kan yang bertarung di arena besar pasti bukan orang biasa. Karena setelah Shang-Chi ini mendapatkan respon yang sangat-sangat banyak dari para netizen setelah videonya, rekamannya dia bertarung di bis tuh udah terluas di YouTube dan juga internet gitu ya, akhirnya Shang-Chi ini langsung digiring ke arena dan dia harus melawan adiknya sendiri. Nah, sebelum itu gua kaget sih adalah ketika pertarungan Wong dan juga Abomination. Dan ketika gua melihat itu ya, gua kira Abomination dan juga Wong mereka itu cuma musuhan biasa dan juga mereka itu cuma diadu di sana. Tapi di sini gua melihat bahwa ketika gua melihat modelnya Abomination di sini, gua melihat mukanya kan, gua masih ingat aktor yang berperan sebagai Emil Blonsky di MCU di Incredible Hulk ya. Dan itu mukanya sama. Jadi ini model 3D-nya ini masih pakai dari aktornya yang memerankan Emil Blonsky di Incredible Hulk. Jadi seperti itu. Makanya cuma modelnya Abomination aja yang berubah gitu. Jadi benar-benar ini masih pakai 3D model yang sama, jadi seperti itu. Dan juga ketika gua melihat Abomination di sini tuh ketika dia kalah kan, dia kalah cuman
cuman di ring sama Wong doang udah kelar tuh. Dan kagetnya di sini adalah gue kaget loh ketika pertarungan udah selesai kan, dan Wong udah Abomination udah selesai bertarung kan, dan Wong udah menang, Abomination udah kalah. Nah, di lain sisi di balik arena tersebut adalah ketika kita melihat Abomination sama Wong ini ternyata mereka tuh saling keterkaitan, mereka tuh punya hubungan. Jadi si Abomination ini adalah teman dari si Wong ini. Jadi bisa dibilang mereka tuh si Abomination ini alias si Emil Blonsky ini dia udah jadi muridnya si Wong ini, karena kan dia ngomong, wah lu kok kenapa gini sih, lu seharusnya pukul ini gua dong, lu kenapa serangan gua kok gini. Jadi ini bisa kelihatan bahwa si Wong ini adalah guru dari si Abomination ini alias si Emil Blonsky ini. Makanya itu gue kaget sih ketika mereka balik ke arena mereka. Jadi kita bisa memastikan bahwa si Emil Blonsky ini ada di universe-nya Doctor Strange, karena mereka udah balik ke markasnya mereka, dan akhirnya kita bisa tahu bahwa ternyata Abomination itu ada dari situ semua, dan seperti itu. Jadi mereka tuh hanya sebagai Easter egg doang sih, hanya sebagai cameo bentar doang kok. Bentar doang, nggak sampai 2 menit kok. Itu mereka cuma muncul sebentar, habis itu bertarung terus kembali ke arena mereka, udah cukup gitu. Itu gua kaget sih. Berarti mereka tuh nggak ada impact besar ke cerita gitu. Sampai akhirnya kita melihat bahwa si Shang-Chi ini udah diadu sama adiknya sendiri, dan gua melihat gaya bertarung adiknya itu lebih cepat daripada Shang-Chi. Karena kalau gua lihat Shang-Chi itu kalau dia battle itu ada sedikit itu gerakannya agak sedikit pelan ya. Pelan dan juga tidak secepat si adiknya ini. Yang adiknya apa? Oh my god, wah anjir. Itu cepet Pak, gerakannya sempat cepet banget, dan juga dari pergerakan kamera aja tuh ya udah tepat banget, dan juga ada beberapa angle ya, dimana itu angle yang gua lihat itu entah kenapa gua merasa itu kayak pusing Pak. Jadi pergerakan si adiknya ini ketika dia bertarung dengan Shang-Chi itu sangat cepat, dan sempat ada angle ya dimana mereka tuh nggak bisa fokus ke satu titik gitu loh ya, dimana gua langsung melihat oleng Pak, gua pusing Pak, sumpah gua pusing. Shot-shotnya mereka terlalu cepat sehingga pergerakan mereka battle tuh cepet Pak, makanya ya ampun gua nggak bisa ngikutin gitu. Aduh pusing Pak. Kalau ini semua jujur aja gua masih pusing sampai sekarang, karena ya ini gua baru aja pulang dari bioskop dan gua langsung review si adek itu menceritakan kepada si Katie ini mengenai adek ini, bahwa si adek ini sempat dijanjikan oleh Shang-Chi bahwa dia akan kembali dalam 3 hari. Tapi setelah itu ternyata Shang-Chi gak balik-balik, adiknya ini hidup sendirian, dan juga dia berusaha berlatih sendiri tanpa dilatih oleh siapapun. Karena di istananya si Wenwu ini alias si istananya The Mandarin Ten Rings ini, wanita itu tidak boleh berlatih dengan para laki-laki. Jadi dia tuh berlatih hanya dengan melihat kakaknya dilatih mati-matian oleh anggotanya si Ten Rings ini, dan adiknya tinggal menirukan saja. Nah seperti itu. Makanya gue suka weaponnya adiknya sih, yang dia pakai tali terus pakai kunai gitu loh. Oh my god, dia pakai tali terus di sini set. Oh my god, bagus, dan tebasannya itu sangat cepat banget ketika gue melihat dia masih muda berlatih itu gue suka banget. Karena apa? Kita bisa melihat bahwa mereka ini kuat, ada alasannya. Mereka kuat dilatih dari kecil. Nah, scene itu tidak hanya dari monolog, kita juga diperlihatkan flashback. Ini yang gue suka dari flashback itu, mereka tuh tidak ada satupun yang menciptakan hanya monolog saja. Jadi mereka tuh langsung diciptakan langsung dari flashbacknya. Ini yang gue suka dari Shang-Chi ini. Gue kasih nilai plus sih untuk sini. Kita melihat di awal sampai akhir ya, ada banyak banget scene battle, dan juga kita melihat bahwa ternyata kita mendapatkan plot twist lagi setelah Shang-Chi dan juga adiknya itu menolak untuk diajak oleh ayahnya untuk membuka sebuah gerbang terlarang itu ya. Akhirnya Shang-Chi ini bertemu dengan salah satu karakter MCU yang menurut gue tuh bisa dibilang sangat gak penting ya, yaitu adalah Trevor Slattery. Oke, The Mandarin palsu akhirnya ada di sini yang dari Iron Man 3 ya. Dan juga ketika gue melihat Trevor Slattery ini yang diperankan oleh Ben Kingsley, punchline-nya dia tuh masih ada, dan juga jokesnya masih ada, dan juga gua kira Trevor Slattery yang dibangun sini dia tuh hanya sebagai cameo doang, sama kayak si Wong sama Abomination. Ternyata tidak Pak, ternyata tidak. Dia itu ada di situ, ada alasannya, dan juga dia sangat berguna ketika dia muncul di Shang-Chi ini. Karena kalau nggak ada dia nggak akan bisa untuk menuntut Shang-Chi dan juga adiknya juga si Katie ini untuk masuk ke dalam hutan terlarang yang ada di desa tersembunyi dari ibunya. Karena kan mereka harus ke situ untuk mencari tahu sebenarnya ibunya ada nggak sih di situ. Karena menurut penuturan dari ayahnya ini bahwa ibunya itu selalu meminta tolong kepada ayahnya untuk segera dibebaskan dari pintu tersebut. Nah seperti itu. Makanya si Shang-Chi mengecek doang apakah benar gitu. Tapi ternyata setelah mereka mengecek, ternyata itu hanya sebuah halusinasi ayahnya, dan itu ternyata bukan dari ibunya, karena mereka tahu bahwa ibunya sudah meninggal. Dan sampai akhirnya kita melihat bahwa ya sebenarnya yang merayu-merayu si bapaknya itu adalah sebuah makhluk magis, dimana makhluk magis itu kayak naga bison yang gue lihat di final battle. Oh my god, gede banget semua anjir. Itu segede Godzilla aja. Gue harus protes dari ini ya, gue harus protes dari
CGI di situ. Karena ada berbagai macam CGI yang tidak tajam. Mohon maaf gue ngomong ini, karena ada berbagai macam CGI yang nggak terlalu tajam. Contoh, kalau kalian masih ingat ketika si Wenwu itu nyerang si Shang-Chi di sebuah di tepi laut ya, di tepi laut yang di tepinya juga itu ada sebuah gua, ya dimana gua itu ada sebuah pintu suci dimana itu nggak boleh dibuka. Nah di sungai itu ketika si Wenwu itu ngelempar Shang-Chi ke sana dengan hantaman Ten Rings itu, gua melihat animasinya itu masih CGI kasar banget. Mohon maaf gue ngomong ini, karena gua melihat sih ketika airnya nyiprat ya, airnya nyiprat ke frame gitu ya, dengan animasi seperti itu. Ini airnya ketika airnya bergelombang itu masih CGI kasar. Mohon maaf gue ngomong ini, karena gua melihat tuh lu kok CGI-nya masih kasar gitu. Gua kaget coba, karena namanya MCU kan kalau masalah CGI kan oh my god udah nomor wahid Pak, mereka pakai ALM. Tapi di sini ketika gue melihat tuh mereka tuh ketika Shang-Chi ini jatuh ke air, CGI airnya itu nggak tajam dan juga itu masih kerasa CGI banget sih. Ini yang gue lihat kok kok animasi masih belum tajam. Ini yang gue rasakan di bioskop ketika gue nonton ya. Makanya gue lihat ya sayang banget itu nggak dipertajam gitu Pak. Ya memang gue tahu sih namanya CGI air, api, pasir, angin itu sulit banget juga. Gue tahu sih namanya animator kan pasti ada batasannya. Cuman di sini kalau namanya MCU kan kita tahu bahwa MCU itu dari dulu sampai sekarang tuh kalau masalah CGI mereka tuh nomor wahid Pak. Bahkan Disney kan udah sahamnya udah besar karena ya CGI-nya udah mulai bagus. ALM Pak. Tapi di sini mohon maaf untuk CGI-nya agak sedikit menurun dan juga ya mungkin animatornya masih kurang teliti mungkin atau di mana gua nggak tahu, tapi jelas gua harus komentar itu animasi AI-nya masih kurang tajam. Itu aja yang menurut gua. Kebanyakan dari film ini kita diperlihatkan depresinya Shang-Chi. Nah, ini gua suka. Karena apa? Kita nggak diperlihatkan dari sisi heroiknya doang, action, drama. Kita juga diperlihatkan dari sisi flashback di mana Shang-Chi itu sangat-sangat depresi. Dan gua suka banget depresinya Shang-Chi sampai ke gua, kita sebagai penonton sampai banget Pak. Menyentuh banget. Karena apa? Musik tense dan juga actingnya itu sangat-sangat bagus. Dan gue nilai actingnya dari pemeran Shang-Chi muda, Shang-Chi kecil juga semuanya bagus banget. Dari pose-pose anak kecil sampai mereka tuh remaja, itu semuanya actingnya bagus banget. Acting bagus banget dan juga gak ngatarin mereka tuh adalah aktor baru Pak. Bagus banget, gue suka di sini karena pembawaannya Shang-Chi remaja sama dewasa itu akurat banget. Jadi sifatnya itu nggak ada yang berubah. Jadi awal kalau kalian contoh ya, mohon maaf ya, kalau kalian contoh yang namanya Shazam yang gue sampai protes sampai sekarang adalah Billy Batson-nya. Billy Batson itu adalah orang yang serius, orang yang cool. Iya, pas dia jadi Shazam, jadi ceria bla bla bla, itu ngetarai kayak orang yang berbeda. Padahal mereka itu adalah satu identitas. Nah ini gue langsung apa sih? Gak apa ya? Itu yang membuat gue sampai sekarang tuh gak demen banget sama Shazam yang pertama sih gitu. Oke lanjut ya. Mohon maaf gue ngomong Shang-Chi di film ini berbagai macam animasi dan juga CGI masih banyak banget yang kurang gitu. Yang kurang dalam arti kurang juga bahwa itu adalah CGI yang real. Jadi gue masih melihat ini adalah CGI, ini adalah animasi, bukan dalam segi real. Nah seperti itu, makanya ya mungkin karena keterbatasan waktu juga mereka dikejar deadline, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ya menurut gue sih dari segi cerita bagus, cuma dalam segi CGI animasi mohon maaf mereka menurun di sini ya, seperti itu. Itu yang gue tambahkan di Shang-Chi ini. Ya sampai final battle-nya dia Shang-Chi lawan si Wenwu bagaimana, oh my god itu lebih bagus sih. Kita di belakang ala Kamehameha anjir ini literally Kamehameha Pak, ketika dia langsung final jurus ke ayahnya itu lar, oh my god bagus sih. Ini literally Kamehameha Pak. Ya gua lihat. Aduh. Kita melihat bahwa Shang-Chi ini mendapatkan Ten Rings-nya pertama kali, yaitu ketika bapaknya itu sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang salah. Dia melihat bahwa yang awalnya kita itu adalah istrinya, ternyata itu adalah naga bison Pak. Oh, gila. Naga bison yang gue lihat 3D-nya tuh bagus, ya bagus. Cuman dikalahinnya tuh mohon maaf kok untuk final battle ketika ngelawan naganya itu bikin gue pusing. Gue ngomong ini, bikin gue pusing karena dari pergerakannya aja udah gini. Sekarang kamera tuh kayak muter gitu. Juga gue melihat CGI terlalu banyak Pak. Mohon maaf ketika dia tuh terjebak di pusaran air tuh, yang Shang-Chi langsung final strike tuh plar, yang Ten Rings itu langsung di itu itu CGI-nya mohon maaf terlalu banyak. Mohon maaf aku ngomong terlalu banyak dan juga kameranya tidak bisa mengikuti. Ini yang gue maksud dari awal video tuh. Ya ini bagus tapi sinematografinya mohon maaf kurang sih. CGI-nya kurang banget sih. Makanya ketika gue melihat itu final battle naganya yang awal gue kira itu akan sebagai scene yang epic, ternyata tidak. Ya coba gitu doang ya.
Ya bagus untuk bapaknya Wenwu ketika Wenwu ini mati, bagus karena dia mati sebagai villain yang udah bertobat, dan bertobatnya itu gak maksa. Ini bagus bang karena dia langsung menyadari bahwa Shang-Chi ini gue tuh udah salah, dan ketika dia tuh udah kalah di Shang-Chi kan, Shang-Chi udah berhasil ngalahin bapaknya. Tapi ketika naga itu akan memakan dia, akan memakan Shang-Chi, bapaknya sempat nyelamatin anaknya ini. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Jadi kita bisa mendapatkan motivasi di sini. Jadi villain yang gua awal itu hanya sebagai villain biasa, tapi di ending ketika dia mati, dapat pak, matinya itu sebagai hero. Endingnya gua kaget ketika Shang-Chi itu udah aman kan, semua desa udah aman. Gua kagetnya tiba-tiba di ending itu Shang-Chi ini dipanggil oleh Wong untuk datang ke markasnya, dan dia harus menjelaskan mengenai Ten Rings itu, karena Ten Rings itu ketika si Wong ini bersembunyi di dalam kamar Touch ya, which is adalah dimensi lainnya si Doctor Strange itu, kita melihat bahwa dia tuh mendapatkan sebuah vibe, mendapatkan sebuah getaran yang sangat dahsyat ketika Ten Rings itu pertama kali dipegang oleh Shang-Chi. Makanya si Wong ini manggil si Shang-Chi sama si Kate ini untuk menjelaskan Ten Rings ini sebenarnya itu cincin apa sih, dan tapi Shang-Chi ini kan nggak tahu bahwa wah tunggu, gua nggak tahu karena cincin ini hanya yang dipakai itu hanya si Wenwu doang, si bapaknya doang. Literally Shang-Chi ini nggak tahu. Di post credit scene itu kita melihat bahwa si Bruce Banner ada, si Captain Marvel ada. Jadi si Bruce Banner ada di situ, itu langsung menjelaskan secara ilmiah mengenai Ten Rings itu terbuat dari apa, mengandung energi apa, dan mereka menjelaskan bahwa Ten Rings ini bukan kekuatan biasa, melainkan cincin ini bisa dijadikan sebagai kekuatan besar untuk pelindung dunia. Dan ini adalah scene dimana Wong langsung merekrut si Shang-Chi dan juga si Katie ini untuk menjadi anggota Avengers. Karena udah kelihatan bahwa mereka itu akan you will make a good team with us. Nah, siapa lagi timnya kalau bukan Avengers? Nah, gitu. Jadi di post credit scene itu ada scene ketika si Wong ini akan merekrut Shang-Chi dan juga Kate ini sebagai anggota Avengers. Nah, gitu. Itu adalah awal dari Shang-Chi sampai akhir pun ya seperti itu. Ya udah, film selesai. Itu aja mengenai Shang-Chi seperti ini, dan ya banyak hal yang gue dapatkan di sini. Dari openingnya udah bagus, musiknya udah bagus, tense-nya udah bagus. Ada beberapa sinematografi yang bisa dibilang itu masih bagus, cuma sisanya itu gue harus ngomong terlalu cepat dan juga animasinya agak berantakan. Itu yang gue dapatkan di Shang-Chi ini, karena kan yang namanya review kan harus jujur kan ya. Jadi gue langsung ngomong apa adanya, dan itu yang gue rasakan ketika gue nonton Shang-Chi di bioskop tadi. Kalau kalian udah nonton punya pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, seperti itu. Kalau kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa aja sawer di nyawek.co/MarikAngelo, linknya ada di atas ya, dan juga linknya gue taruh di bawah di deskripsi. Oke, thank you. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!